Selanjutnya, kita akan melakukan penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang sebagian atau seluruhnya PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja. Untuk perhitungannya, yaitu gajinya selama sebulan, misalkan 5 juta, kita kurangkan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, yaitu sebesar 400.000. Setelah kita mendapatkan pengurang, tahap selanjutnya kita akan menghitung penghasilan neto selama sebulan. Setelah sebulan, kita menghitung penghasilan neto selama setahunnya dengan cara dikalikan 12 bulan, sehingga kita memperoleh hasil sebesar 55.200.000. Tahap selanjutnya, kita menghitung PTKP, berhubung dia hanya menanggung untuk dirinya sendiri, sehingga kita langsung kurangkan saja dengan 54 juta. Sehingga kita mendapatkan penghasilan kena pajak senilai 1.200.000. Dan untuk penghitungan PPh pasal 21 setahunnya, yaitu caranya 5% kita kalikan dengan 1.200.000, sehingga kita mendapatkan hasil sebesar 60.000. Selanjutnya, untuk menghitung PPh pasal 21 sebulan, tinggal kita bagikan saja dengan 12 bulan, sehingga kita memperoleh hasil sebesar 5.000. Kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan PPh pasal 21 mengenai pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak, yaitu pegawai tetap bernama Peri Irawan. Ia dalam sebulan memiliki gaji sebesar 5 juta. Bagaimana sih untuk perhitungan PPh pasal 21-nya? Yaitu gaji selama sebulan senilai 5 juta kita tambahkan dengan tunjangan pajak yang ia miliki, yaitu sebesar 30.000. Sehingga penghasilan bruto selama sebulannya itu 5.030.000. Tahap selanjutnya, kita menghitung pengurang, di mana ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Untuk biaya jabatan sendiri, yaitu 5% kita kalikan dengan penghasilan brutonya selama sebulan. Setelah itu, ada iuran pensiun kita kurangkan juga, yaitu senilai 25.000 dalam sebulan. Sehingga penghasilan neto selama sebulannya yaitu Rp4.753.500. Untuk tahap selanjutnya, kita menghitung penghasilan neto selama setahun dengan cara kita kalikan 12 bulan. Sehingga hasil yang kita temukan yaitu Rp57.042.000. Berhubung dia PTKP belum menikah dan tidak memiliki tanggungan apapun, sehingga PTKP yang ditanggung adalah dirinya sendiri. Langsung kita kurangkan dengan 54 juta, sehingga penghasilan kena pajak yang dikenakan yaitu Rp3.042.000. Bagaimana sih untuk perhitungan PPh pasal 21 selama setahun? Yaitu caranya 5% kita kali dengan penghasilan kena pajak tadi. Sehingga kita menemukan hasil sebesar Rp152.100. Dan untuk PPh pasal 21 sebulannya kita bagikan saja dengan 12 bulan. Sehingga kita memperoleh hasil Rp12.675. Kali ini kita akan menghitung mengenai pegawai tetap yang menerima penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh wajib pajak yang pengenaan PPh-nya bersifat final atau norma penghitungan khusus. Caranya yaitu yang pertama, gaji yang diterima dalam sebulan sebesar Rp4.500.000 dan natura yang diterimanya meliputi beras dan gula, kita kalikan terlebih dahulu. Misalkan beras 50 kg, kita kalikan per kilogramnya yaitu 10.000, sehingga untuk natura dalam bentuk beras kita memperoleh senilai 500.000. Dan untuk gula, karena kita memperolehnya sebesar 10 kg, maka kita kalikan per kilonya 8.000, sehingga kita memperoleh gula sebesar 80.000. Kemudian kita tambahkan sehingga kita mendapatkan penghasilan bruto sebulan sebesar Rp5.080.000. Untuk tahap selanjutnya yaitu pengurang, di mana meliputi biaya jabatan, yaitu sebesar 5% kita kalikan dengan penghasilan bruto sebulan tadi, sehingga kita memperoleh hasil sebesar Rp254.000. Untuk tahap berikutnya yaitu penghasilan neto selama sebulan, kita kurangkan penghasilan bruto sebulan dengan pengurang tadi, sehingga kita mendapatkan hasil Rp4.826.000. Terus untuk tahap selanjutnya kita melakukan penghitungan neto selama setahun dengan cara kita kalikan saja dengan 12 bulan, sehingga kita memperoleh angka senilai Rp57.912.000. Untuk tahap berikutnya kita menghitung PTKP-nya sebagai pengurang,
yaitu karena dia hanya menanggung dirinya sendiri sehingga langsung saja dikurangkan dengan 54 juta. Dan kita mendapatkan penghasilan kena pajak senilai 3.912.000. Dan untuk menghitung PPh pasal 21 setahun, caranya yaitu 5% kita kalikan dengan penghasilan kena pajak tadi, sehingga kita memperoleh hasil senilai 195.600. Lalu untuk PPh pasal 21 sebulannya, kita bagi saja dengan 12 bulan, sehingga kita memperoleh hasil senilai 16.300. Bagaimana sih untuk menghitung pegawai tetap yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan? Caranya yaitu yang pertama, gaji dan tunjangan sebulannya yang dimiliki misalkan 5.500.000. Selanjutnya, kita kurangkan dengan pengurang, meliputi biaya jabatan dan iuran pensiun. Untuk biaya jabatan sendiri, caranya yaitu 5% kita kalikan dengan gaji yang diterima serta tunjangan sebulannya, yaitu sebesar 5% dikali dengan 5.500.000, sehingga kita memperoleh hasil sebesar 275.000. Dan untuk iuran pensiun dalam sebulan yaitu sebesar 200.000. Sehingga setelah dikurangkan, kita mendapatkan penghasilan neto atas gaji dan tunjangan sebulan sebesar 5.025.000. Dan untuk penghasilan neto setahun, kita kalikan saja dengan 12 bulan, sehingga kita memperoleh angka senilai 60.300.000 rupiah. Dan tahap selanjutnya, kita kurangkan dengan PTKP. Berhubung dia hanya menanggung untuk dirinya sendiri, maka kita kurangkan langsung dengan 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajak yang diterima yaitu 6.300.000. Bagaimana sih untuk perhitungan PPh 21-nya? Yaitu 5% kita kalikan dengan 6.300.000 tadi. Sehingga kita memperoleh PPh 21 setahun sebesar 315.000. Dan untuk PPh pasal 21 sebulannya, yaitu kita bagi saja dengan 12 bulan, sehingga kita mendapatkan hasil Rp25.250. Berhubung karena pegawai tetap tadi baru memiliki NPWP pada tahun berjalan, berarti ya ada masanya belum memiliki NPWP, sehingga kita perlu menghitungnya, yaitu dengan cara kita kalikan dengan 120% dikali dengan Rp26.250. Kemudian kita hitung jumlah PPh pasal 21 yang dipotong dari bulan Januari sampai dengan Mei saat dia belum memiliki NPWP, yaitu selama 5 bulan kita kalikan dengan 31.500, sehingga kita memperoleh hasil sebesar 157.500. Kemudian kita hitung juga untuk PPh pasal 21 yang terutang apabila yang bersangkutan telah memiliki NPWP, yaitu 5 bulan kita kalikan dengan Rp26.250, sehingga timbullah selisih, yaitu cara menghitungnya bisa kita kurangkan langsung sebesar Rp26.250, atau bisa dengan cara kita hitung selisihnya yaitu 20% dikali 5 bulan, lalu kita kalikan lagi dengan Rp26.250. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk bulan Juni 2016. Setelah yang bersangkutan memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja dengan catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni 2016 tidak berubah sebagai berikut, yaitu kita akan mencari PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Juni 2016. Caranya yaitu yang pertama, kita menghitung PPh pasal 21 terutang selama sebulan. Caranya sama seperti perhitungan sebelumnya, hasilnya yaitu Rp26.250. Lalu kita kurangkan dengan sebelum memiliki NPWP pada bulan Januari hingga Mei 2016, yaitu dengan cara 20% kita kalikan dengan 5 bulan, lalu kita kalikan lagi dengan Rp26.250, sehingga hasil untuk PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Juni 2016 yaitu nihil.